Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan 25. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian pajak PPh pasal 25 itu adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan oleh wajib pajak sendiri. Tujuan dari angsuran ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar PPh terutang di akhir tahun pajak. Untuk subjek dan objek PPh pasal 25, untuk yang subjek itu ada wajib pajak orang pribadi atau yang punya usaha pekerjaan bebas atau penghasilan yang dikenai pajak tahunan, dan ada wajib pajak badan. Itu contohnya itu ada PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Dan untuk objek itu adalah bukan transaksi tertentu, tetapi jumlah angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan. Dan untuk, objek selanjutnya itu ada angsuran pajak penghasilan bulanan yang dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya atau dikurangi kredit pajak. Jadi yang dikenai PPh 25 adalah cicilan PPh yang timbul dari PPh terutang berdasarkan SPT tahunan, dikurangi kredit PPh pasal 21, 22, 23, 24 atau PPh 25 yang sudah dibayar tahun lalu. Untuk, digunakan dalam PPh pasal 25 itu rumusnya itu yang pertama, PPh terutang dalam SPT tahun sebelumnya. Dan PPh terutang ini adalah pajak setahun yang dihitung dari penghasilan itu dikurangi PTKP, ini untuk orang pribadi, lalu dikali tarif. Dan yang kedua, dikurangi kredit pajak tahun sebelumnya, yaitu PPh pasal 21 yang dipotong pihak lain, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 atau kredit luar negeri, serta PPh 25 yang sudah dibayar tahun lalu. Dan yang ketiga, hasilnya sama dengan PPh kurang bayar, yang pada SPT muncul sebagai PPh pasal 29. Nah, jumlahnya kurang bayar inilah yang dijadikan dasar pembagian angsuran PPh pasal 25. Dan yang keempat, dibagi 12 bulan atau masa pajak dalam tahun berjalan, sehingga menjadi angsuran bulanan. Untuk rumusnya itu, rumus singkat PPh pasal 25 yaitu PPh pasal 25 per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak dibagi 12. Dan untuk rumusnya bisa dilihat di pojok kanan ini. Eee, Selanjutnya itu bagaimana tarif atau besaran angsuran PPh pasal 25. Untuk angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah PPh terutang dalam SPT tahunan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut, kemudian dikurangi seluruh kredit pajak yang telah dipotong atau dibayar selama tahun tersebut. Seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Selisihnya merupakan pajak kurang bayar dan nilai inilah yang dibagi 12 untuk menentukan besarnya angsuran PPh, pasal 25 per bulan. Untuk, selanjutnya itu ada, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 25. Nah, perhitungan penyetoran pelaporan dalam PPh pasal 25 diperlakukan karena sistem perpajakan di Indonesia ini menganut self assessment system. Artinya, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya atau pajaknya, atau membayar sendiri dan melaporkan sendiri kepada negara. Tanpa tiga tahapan ini, proses pemenuhan kewajiban pajak tidak bisa berjalan secara transparan dan teratur. Perhitungan diperlakukan agar wajib pajak mengetahui secara pasti berapa angsuran bulanannya berdasarkan data pajak tahun sebelumnya. Penyetoran dibutuhkan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban membayar pajak secara rutin setiap bulan. Sedangkan pelaporan penting untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut tercatat secara resmi dalam administrasi perpajakan dan bisa dipertanggungjawabkan ketika mengisi SPT tahunan. Dan yang pertama itu ada pemotongan. Itu PPh pasal 25 tidak dipotong, tetapi dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Besarnya angsuran dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak, lalu dibagi 12. Yang kedua, untuk penyetoran, wajib pajak menyetor sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan dengan cara
membuat kode billing melalui aplikasi DJP atau websitenya, dan membayar melalui bank, ATM, mobile banking, kantor pos, atau channel pembayaran lain. Batas waktu penyetoran itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya itu angsuran bulan Januari dibayar paling lambat 15 Februari. Dan untuk pelaporan, setelah disetor, WP wajib melaporkan PPh 25 melalui SPT masa PPh pasal 25. Isi laporannya itu berupa jumlah angsuran yang dibayar, bukti pembayaran atau kode billing yang sudah lunas, dan identitas wajib pajak dan masa pajaknya. Dan batas waktu pelaporannya ini tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh, angsuran bulan Januari dilaporkan paling lambat 20 Februari. Untuk tarif PPh Pasal 25 ini, PPh Pasal 25 tidak memiliki tarif khusus karena PPh 25 hanyalah angsuran atau cicilan dari pajak penghasilan setahun. Oleh karena itu, perhitungan angsuran PPh 25 menggunakan tarif PPh yang berlaku dalam perhitungan SPT tahunan. Yaitu yang pertama itu tarif Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Dan kedua, tarif PPh badan itu sebesar 22%. Ini untuk wajib pajak badan. Dan setelah PPh terutang dihitung menggunakan tarif tersebut, seluruh kredit pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau PPh 21, 22, 23, 24 atau PPh pasal 25 tahun berjalan itu dikurangkan dari total PPh terutang. Sisa pajak terutang inilah yang kemudian dibagi 12 untuk menentukan besarnya angsuran PPh pasal 25 per bulan. Dengan kata lain, PPh pasal 25 bukan tarif tersendiri, tetapi cicilan yang dihitung berdasarkan tarif PPh tahunan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan ini contoh kasus pajak orang pribadi. Menurut data penghasilan kena pajak PKP tahun lalu itu 200 juta. Dan tarif PPh orang pribadi pasal 17 itu sama dengan 5% dikali 60 juta, sama dengan 3 juta. Dan 15% dikali 140 juta, sama dengan 21 juta. Jadi PPh terutang sama dengan 24 juta. Kredit pajak tahun lalu, PPh 21 dipotong pemberi kerja 10 juta rupiah. Untuk perhitungannya, PPh terutang kredit pajak 24 juta dikurang 10 juta. Maka 14 juta itu kurang bayar. Dan untuk angsuran PPh pasal 25 per bulan, 14 juta hasil dari kurang bayar tadi dibagi 12. Sama dengan 1.166.667 rupiah. Maka jawaban dari data orang pribadi tersebut, angsuran PPh pasal 25 per bulan itu sebesar 1.166.667 rupiah. Dan untuk contoh kasus pajak badan atau PT, menurut data laba kena pajak tahun lalu itu 800 juta rupiah. Dan tarif badan itu yang seperti yang dijelaskan tadi sebesar 22%. Dan rumusnya itu PPh terutang sama dengan 22% dikali 800 juta sama dengan 176 juta rupiah. Dan untuk kredit pajaknya itu PPh 22 sama dengan 20 juta dan PPh 23 sama dengan 16 juta. Maka total kredit pajak sebesar 36 juta rupiah. Untuk perhitungannya, PPh terutang dikurang kredit pajak sama dengan 176 juta dikurang 36 juta rupiah, maka hasilnya 140 juta rupiah atau kurang bayar. Nah, angsuran PPh 25 pasal 25 ini per bulan 140 juta dibagi 12, maka hasilnya 11.666.667 rupiah. Maka angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayar pajak badan tersebut sebesar 11.666.667 rupiah. Kesimpulan dari PPh pasal 25 tadi, PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak pada akhir tahun. Besarnya angsuran tidak memiliki tarif khusus, tetapi dihitung berdasarkan PPh terutang sebelumnya dikurang kredit pajak, lalu dibagi 12. Mekanisme ini membantu menjaga kelancaran penerimaan negara sekaligus mendorong wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya secara bertahap dan teratur. Baik, terima kasih sekian dari presentasi saya tadi atau penjelasan terhadap PPh pasal 25 saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.